Bersikap jujur di negara ini memang sulit ya, dan dari dulu ya, bukan cuma sekarang. Saya masih ingat banget tahun 2000-an awal itu saya baru setahun 2 tahun bekerja lah di sebuah lembaga pelatihan. Saya kebetulan memimpin lembaga pelatihan tersebut. Eh, Suatu waktu misalnya waktu itu sertifikatnya mau ditulis indah gitu ya, terus saya harus pergi ke pasar baru ditulis indah. Katakanlah misalnya satu sertifikat tulisan indahnya bayarnya Rp5.000, jadi ketika ada 10 maka saya bayar Rp50.000. Kemudian saya minta dong nota atau bond dari si penulis indah tersebut sebagai dokumen untuk reimburse nanti ke perusahaan. Nah, bapaknya ngomong dengan sangat gampang, mau ditulis berapa dek, gitu ya, mau tulis berapa. Saya bingung, emang berapa pak, saya bilang. Ya 50.000 kan, saya bilang. Ya iya sih 50.000. Ternyata kata si bapak ya biasanya yang kesini sering minta tuh lebih dari 50.000. Lah bingung ya, kalau 50.000 saya kasih bapaknya, terus notanya, kwitansinya atau bonnya ditulis katakanlah 100.000 aja, terus saya minta ganti ke kantor reimburse 100.000, kan berarti ada kelebihan 50.000 dong. Itu 50.000-nya halal nggak tuh? Ya pasti nggak halal. Dan saya nggak mau, ya udah tulis 50.000. Ya mungkin dibilang sok idealis lah, sok jujur, tapi seperti itu. Cuman saya waktu itu nggak mau, saya masih bujangan juga. Kalau uangnya saya makan, kebiasaan makan barang haram ya bisa jadi nggak bagus untuk saya ke depannya gitu ya. Itu satu. Berikutnya saya juga pernah memfotokopi sebuah dokumen-dokumen kantor gitu ya. Habis waktu itu 300.000. Kembali lagi kejadian seperti itu, ditanya sama yang penjaga fotokopi ya, mau ditulis berapa nih dek? Nah, saya bilang berapa emang habisnya mas? 300.000. Ya udah tulis 300.000. Enggak, biasanya sih pada minta di atas 300.000 gitu ya. Ya 400.000 mungkin 500.000, atau gini aja kata dia. Adiknya saya kasih nih ya, nota dari toko fotokopi saya, kemudian saya tanda tangani dan saya stempel tuh. Nanti adiknya sendiri yang nulis mau berapa terserah. Buset, godaan lagi kan. Kalau gelap mata ya fotokopi 350.000 saya tulis 1 juta. Tapi ya nanti kan dinilai juga sebetulnya kewajarannya berapa sih per lembarnya. Nah itu juga terjadi seperti itu. Jadi memang sering diajak-ajak seperti itu ya. Ya alhamdulillah saya masih bisa jaga diri. Saya nggak mau, saya minta dia tulis sebesar yang memang seharusnya berapa per lembar kali berapa jumlah lembar yang difotokopi. That's it gitu ya. Terus kemudian di lain waktu saya mau isi bensin ya untuk motor saya. Terus kan isi bensin kan juga ada notanya tuh. Kadang-kadang orang nggak mau ngambil notanya. Terus ada ibu-ibu juga, ya nggak tahu lah diambil sama dia notanya. Ya mungkin mau di-reimburse ke kantor suaminya kali ya. Ya lagi-lagi gitu loh, itu uang halal apa haram? Yang pasti haram sih. Nah kalau sama si ibu kemudian dapat duitnya, si suaminya reimburse ke kantor yang bukan diisi untuk kendaraannya sendiri, uang tersebut kemudian dibelikan makanan, makanannya dikasih ke anak, apa nggak bahaya tuh gitu loh ya. Kita kasih ke anak jadi daging, nggak bisa jadi anaknya nggak bener nantinya. Dikasih yang yang baik saja belum tentu bener kok anaknya gitu. Jadi kalau sekarang orang-orang tua mengatakan bahwa anak-anak sekarang nih pada nggak beradab nih, pada nakal segala macam. Mungkin kita yang tua-tua termasuk saya harus berpikir apakah selama ini kita memberikan makanan apapun fasilitas pakaian dan segala macam ke istri dan anak kita berasal dari sumber yang halal duitnya. Kalau sumbernya nggak halal ya kayak gitu ya udah. Ya banyak kan contohnya sekarang ya, nggak usah sebut nama lah. Ada anak muda yang menganiaya anak muda lainnya gitu kan ya, terus akhirnya dikuliti bapaknya, kekayaannya. Yang terbaru juga ada yang praktek, baru mahasiswa berpraktek juga ya kayak gitu lagi, dikuliti lagi gitu. Jadi ya buat kita juga ya yang tua-tua berpikir, sudah berasal dari sumber yang halal nggak yang kita kasih ke anak kita. Makanannya mungkin halal ya, makanannya ayam yang disebut ketika disembelih disebut nama asma Allah, kemudian ya tahu, tempe, pokoknya yang halal semua. Tapi ketika duit yang dibelikan nggak dari sumber yang nggak halal ya tetap aja nggak halal. Dengan seperti itu ya, malah ada yang
ASN di salah satu kementerian yang harusnya mencegah atau mengawasi terjadinya judol, malah dia ikut-ikutan gitu. Kemudian uangnya dipakai untuk apa? Untuk apa ya istilahnya ya? Untuk umroh lah atau haji lah, kan aneh bener kayak gitu gitu. Banyak ya kalau mau disebut contohnya juga ya. Saya pernah juga waktu itu masih masih kuliah kalau nggak salah, saya mau nebus nebus resep di apotek ya kalau nggak salah. Ya ada seseorang lah dia mau nebus obatnya juga. Let's say katakan obatnya 200.000, dia mintanya di kwitansi 400.000. Kenapa? Biar nanti ketika dia reimburse 400.000. Tapi waktu itu sih kalau nggak salah petugas apoteknya saya ajukin jempol ya, dia nggak mau tuh. Enggak, ibu kan cuma 200.000, ngapain 400.000? Saya juga kena dosanya. That's good. Ya kalau itu mungkin nanti ke depannya orang-orang yang kayak gitu nggak mau ke apotek tersebut ya, itu udah resiko ya. Jadi memang untuk bersikap jujur itu dari dulu tuh tantangannya besar banget di Konoha ini. Anda masuk sebuah instansi, sebuah perusahaan, terus Anda masuk ternyata lingkungannya ternyata ya tadi ya kotor segala macam. Anda mau jadi yang nggak mau ikut-ikutan seperti itu, ya nanti dijauhi, dianggap sok suci, idealis, ustadz lah atau apa segala macam. Terus mulailah dijauhi, nggak didekati, atau ya kadang-kadang ya di kita ya sering aja mistis-mistis ada juga gitu ya. Itu sering banget terjadi seperti itu gitu loh. Dan sampai sekarang ya makin makin gila gitu ya orang ya, kadang-kadang saya mikirnya ya dia ibadah gitu ya, yang tadi yang ASN salah satu kementerian yang harusnya mengawasi judol, justru dia ngambil keuntungan dari situ ya. Ketika Idul Adha dia korban sapi limosin, gila nggak di masjid tempat dia tinggal dua sapi ya, 2 ekor sapi. Gitu tuh duitnya dari mana gitu loh. Masjid pun juga harusnya tahu nih kok orang tiba-tiba kekayaan melonjak ya, harusnya menurut saya ya betul ya paling apa apalah istilahnya yang pengurus organisasi masjid juga harusnya nggak sembarangan terima aja, harus dilihat dulu dari mana duitnya ya, harusnya begitu sih ya. Jadi memang sulit tapi harus kita lakukan ya. Kalau saya sih selalu kayak gitu, nanti kenanya ke anak kita, ke istri kita, ke kita sendiri, dan eh, apa ya kita mencoba mendidik anak terus duitnya nggak benar seperti itu, nggak akan jadi apa-apa, malah jadi bencana bagi kita. Saya masih yakin hal tersebut. Siapa yang menabur angin, dia akan menuai badai. Kalau kita biasa melakukan hal-hal tidak jujur ya, dalam tanda kutip mungkin korupsi, apapun itu, kita harus siap-siap nanti di masa tua menuai badai yang tidak kita inginkan. Jadi harus jujur, jujur, jujur agar hidup lu mujur.